Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa bil haqqi yudhhiruhu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tawqiyan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidan. Alhamdulillah kita kembali diberi keikhlasan oleh Allah untuk bisa menambah amal soleh, lebih-lebih di hari-hari yang agung ini, hari-hari yang mulia, yang Allah cintai amal soleh pada hari tersebut lebih dibandingkan hari yang lain, yang mana keutamaan dari 10 awal dari bulan Dzulhijjah itu bersaing dengan 10 akhir di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan kalau di akhir bulan Ramadan keutamaannya terletak pada ibadah di malam harinya. Ada di 10 awal dari bulan Dzulhijjah keutamaannya ada pada siang-siangnya dari berbagai aktivitas yang berbeda. Maka yang muslimun sudah selayaknya untuk kita bersyukur telah menemui hari yang mulia ini dan jangan disia-siakan. Kita mesti menambah amal soleh di hari tersebut. Baik, dan kita masuk pada pembahasan di kitab Tauhid, masih pada ucapan penulis sallallahu ta'ala dan man atau al-ulama wal umarona di tahrimi ma'akallahu al-tahrimi ma'akallahu faqad ittafadahu al-gada. Dan barang siapa yang mentaati para ulama dan juga mentaati para umara, pemimpin-pemimpin, taat dalam hal pengharaman apa yang Allah halalkan atau penghalalan pada apa yang Allah halalkan. Jika mentaati para pemimpin itu dalam hal menyelisih syariat, maka sungguh ia telah menjadikan para pemimpin itu sebagai roh-roh, ya, sebagai sesembahan atau sebagai tuhan-tuhan. Kita masuk pada tauhid atau masalahnya. Ini masalah pada bulan ini ada perkara penting. Al-Ula yang pertama tafsir ayatin mulk. Tafsir ayat dalam surah An-Nur, yaitu ayat 63. Allah Ta'ala ayat dari al-Qur'an al-Amri an-tusibahum fitnah aw tusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih dari perintahnya, yang berbeda kembali kepada siapa?
perintahnya, perintah Rasul. Hati-hati menyelisih perintah Rasul, akan menimpa mereka fitnah atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Dan dari ayat ini kita ambil faedah tentang ancaman kepada orang yang meninggalkan dari ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisih perintah beliau. Ya, jangan pikiran tidak mendapatkan sesuatu yang tidak akan mengancamnya, atau mungkin sebagian besar manusia menganggap hanya sunnah, kemudian diselisih, ditinggalkan. Ya, maka efeknya sangat buruk. Hati-hati. Karena dalam hal ini dibawa oleh Ahmad, fitnahnya itu adalah diri. Asalnya kedua, tafsir ayat di bawah. Tafsir ayat dalam surah Al-Baqarah, yaitu surah Al-Taubah, yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Taubah ayat 31. Etamu akhbarahum warahmatullahi arbadan min dunillah. Mereka menjadikan ahbar, ya, ulama-ulama mereka, warahmatullahi, ahli-ahli ibadah mereka, dijadikan apa? Roh-roh dari selain Allah, termasuk hak dari roh adalah mutlak hak untuk mengatur, untuk memerintah, ya, dalam urusan syariat ini. Kemudian manakala seorang tidak menyadari ini dan hanya yang dia jadikan standar sebagai perintah dan larangan dari ulamanya saja, dari yang ibadahnya saja, kemudianlah tersebut. Kita tentang ulama dan memang kita punya kewajiban untuk memuliakan mereka, tapi harus diketahui bahwasanya taatnya kita kepada mereka karena mereka mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Maka pada hari ini Allah kabarkan bahwasanya mereka yang menjadikan ulama ataupun ahli ibadah sebagai roh selain Allah, sebenarnya telah berbuat syirik. Syiriknya dalam apa? Syirik dalam ketaatan. Ya. Ketaatan kepada apa yang menyelisihi syariat Allah. Ulamanya mengatakan haram, tapi Allah Ta'ala halalkan, ikut ulamanya. Atau sebaliknya, ini berbuat syirik, syirkun bid'ah, syirik dalam urusan ketaatan. Maka setelahnya ada binatang asal lisan akan biu ala makna al-ibadati lati antara hadi. Peringatan pada makna ibadah yang Adi bin Hatim radhiyallahu beliau mengingkarinya. Adi bin Hatim
radhiyallahu anhu ketika mengajar Rasulullah, Rasulullah membacakan ayat ini, kemudian Nabi mengingkari bahwa kita itu tidak sujud, kita tidak rukuk, kita tidak menyembah kepada ulama-ulama itu. Kok dikatakan berbuat syirik? Ya. Maka itu yang seperti itu. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa syirik yang mereka adalah ketika walaupun tidak sujud, tidak rukuk, dan menantikan kepada pemimpinnya, tetapi dalam urusan ketaatan mereka ikut pemimpinnya tanpa mempedulikan syariat Allah Taala. Lalu pada itu apa yang dilakukan Tamsilul Ibn Abbas di Abi Bakr wa Umar wa Tamsilul Ahmad di Sufyan pasal permisalan dari Ibn Abbas dengan Abu Bakar dan Umar, serta permisalan dari Imam Ahmad dengan Sufyan. Ibn Abbas menyebutkan ancaman pada orang yang meninggalkan ucapan Allah, ucapan Rasulnya, ketika orang itu mengatakan ini ucapan Abu Bakar, ini ucapan Umar. Ketika dicontohkan sesuatu yang paling mulia sekalipun, tapi jika itu menyelisih Allah dan Rasulnya, tetap itu tidak layak untuk diikuti. Walaupun Abu Bakar, kemudian setelahnya Imam Ahmad juga memberikan tulisan tentang mengikuti kepada Sufyan as-Tsauri. Pada orang-orang ini mengerti tentang hadis. Artinya ketika mempelajari tentang hadis, bagaimana kedudukan hadis ini dalam kita kaum muslimin, memahaminya. Ternyata ketika ada orang mengatakan ini dan itu, dia malah ikut orang itu. Maka walaupun orang itu adalah ulama yang tentu seperti itu adalah berilmu. Karena apa yang nampak dari hadis, orang-orang yang berbeda mengenai layak baginya atau harus baginya mengikuti itu, tanpa mempedulikan siapapun yang menyelisih dirinya. Ini dari orang yang telah mencapai akhir tertentu dalam agama ini. Maka yang muslimun tentunya bagi orang-orang yang berkedudukannya di dalam itu dari kalangan orang sekarang, hanya karena masalah masjid, masalah majelis taklim, masalah yayasan, masalah berkelompok, pimpinan, kemudian hanya mengikuti pemimpin di tempat itu. Kalau bilang saya mengatakan begini, ustaz saya di majelis saya mengatakan begini, kemudian hanya tidak dasar itu terus bisa. Pada orang yang menyelisihinya nyata membawakan Al-Quran dan Sunnah. Maka seharusnya bagi orang yang memberikan harta kepada kita dengan dasar yang benar, untuk kita tidak membantahnya dengan ucapan siapapun itu. Ayat muslimun berkata,
pergi dan parah buruk dari sikap taklid, mencuri tanpa dalil. Hanya dasarnya apa? Pokoknya percaya dengan pokoknya itu. Kita dididik oleh agama ini tidak bersifat seperti itu. Tapi orang hendaknya punya kemampuan, punya kemampuan, juga punya keinginan untuk terus belajar. Jangan menggunakan kata-kata sebagai syarat untuk dia bisa mampu memahami bukan semata-mata diikuti tanpa dalilnya itu. Maka kalau kita betul-betul perhatikan pada perkara-perkara yang berkaitan dengan kedudukan dalil pada pertimbangan saja, kita akan lihat bagaimana para ulama memberikan peringatan. Tidak halal kalian diikuti pendapatku tanpa kalian tahu dari mana kami mengambilnya. Memang kalau sekedar itu enak, tidak perlu mikir, itu kompak gitu enak, nggak mikir macam-macam, pokoknya buyut. Kerukunan persatuan perkara besar. Tapi kalau dalam urusan itu berkaitan dengan istilah Rasulnya, kita pantas itu boleh untuk menelisik atau menyampaikan sesuatu yang membanggakan itu. Kalau bisa beriman, tahawul al-ahwali dalam cetakan tempat lain memakai kata tahawul dulu. Jadi tahawul dulu, yang lainnya atau banyak menggunakan kata tahawul dulu. Tahawul dulu jadi tahawul. Secara makna bisa satu. Tahawul itu perubahan tahawul. Apa tahawul? Alam, keadaan, kondisi, pengkondisian. Tahawul itu perubahan. Bagaimana tahawul? Supaya kita lebih luas memahami makna di sini. Karena setelahnya ada apa? Tahawul itu al-ahwal, perubahan kondisi-kondisi ilaha diulullah hingga sampai puncak ini. Maksudnya karena keadaan yang ada ketika manusia melupakan ilmu, malas belajar. Terus berlanjut seperti itu, hanya sedikit orang yang mau memperhatikan ilmu, keadaan berubah. Akhirnya orang yang sekedar mendengar tokohnya. Perubahan keadaan hingga mencari harta soal indal aksari ibadatul rubbani ya abdul amal, hingga jadilah di sisi kebanyakan orang itu beribadah kepada atau mengibadahi terhadap ahli-ahli ibadah yang dia atau mereka menilainya dia adalah seafdal amalan-amal, amal yang paling afdal. Apa itu? Mengikuti, menyembah ahli ibadah. Dan ini bukan perkara yang asing. Zaman sekarang tambah baru. Aku perhatikan aja di zaman medsos, orang di pondok pesantren
sebagai tokoh yang panutan atau yang apapun itu sebagai tertentu, ya nyanyian. Bahkan mau diginikan orang sudah tidak panas. Bahkan perkara kemaksiatan karena itu ucapan kiai, karena itu ajaran ustadznya, ya itu saja. Ya. Itu berarti seorang dia dapat dunia seperti mandi. Ya. Jadi itu yang nanti doktrinkan di tengah sana. Jadikan dirimu dia dapat dunia itu seperti ayat. Mau dibolak-balik oleh apa ini, pokoknya jangan baik. Seperti peristiwa mereka menganggap nyembah kepada para ibadah itu adalah amal yang paling agung. Yang mana pada seperti itu bersama al-wilayah itu belum bahasa wilayah, belum bahasa mananya. Kalau wilayah umumnya adalah wilayah seperti apa yang kita tahu. Bahasa kita adalah wilayahnya. Ya wilayah daerah yang dikuasai orang tertentu. Kalau wilayah itu perwalian. Ya. Perwalian, perwarnaan. Yang mana kalau menyembah kepada para ibadah itu dinamai dengan warna. Ya, berhubung wali mengagungkan para aulia yang ditemukan pada aulia Allah, wali-wali Allah, wajib untuk dimuliakan, wajib untuk dikenal. Dan inilah kebanyakan orang yang kita lihat manusia semangat dalam ibadah, kemudian mencintai orang-orang yang dia kira sebagai ibadah, mencintai yang baik itu dengan kecintaan yang paling biasa. Setiap ada kritikan kepada hati mereka, dia bagaimana ya. Mengira itu wadahnya. Wadahnya kebanyakan mereka beribadah kepada orang alim, beribadah kepada para ulama, yang mana dia anggap itu adalah ilmu dan ide. Mengikuti apapun yang dikatakan oleh ulama itu, dia katakan sebagai inilah ilmu. Inilah fikih. Banyak terdengar di dalam kita, bahwa kita itu disuruh hanya memegang satu kata. Di Indonesia ya pikirnya sampai jangan beralih dari itu. Ketika ada orang menulis pada video, langsung dimusuhi. Tanpa dia mengetahui dari mana yang Syafi'i mengatur terhadap itu, tanpa mau dia mendengar kalau dia tidak bisa atau dalam kitabnya apa yang dibacakan dari kitab Syafi'i, maksud dari ucapan itu, dan mengira inilah ilmu, inilah fikih. Padahal hakikat di dalamnya adalah ibadah kepada orang-orang alim. Masa muslimin, kita semuanya memiliki pilihan. Apakah hanya sekedar itu? Jadi cukup terdengar orang alim ngomong kemudian kita lihat, atau kalau kita mau membaca itu, kita mau membaca, ya itu kata orang alim. Jika kita mendengar, kita membaca apa yang kita sampaikan, kemudian
ini cocok dengan Quran, ini cocok dengan hadis. Jika sampai pada level itulah, ya, yang dikatakan itu yang dikatakan betul-betul memuliakan ulama, tidak membahayakan posisi mereka. Itulah pemuliaan yang sesungguhnya. Mengerti, tahu ucapan mereka, tahu pula dari mana mereka mengambil dari ucapan-ucapan tersebut berdasarkan Al-Quran dan Surah Al-Baqarah Al-Ahqaf. Kemudian berubah kondisi-kondisi yang ada hingga al-Quran Indulillah disembah dari selain Allah, man laisa minas sholihin, orang yang bukan dari kalangan orang soleh. Kalau sebelumnya itu mending dalam tanda petik, ya, nyembah kepada alim, nyembah kepada ahli ibadah, ya, tanggal tangan, kemudian yang disembah selain Allah itu bukan dari kalangan orang soleh, ya, karena orang itu terkenal viral, misalnya viral, katanya yang mampu ini dari itu, biasa bisa berperjanjian dengan Allah, bisa ngomong dengan malaikat, bisa nyuruh angin, ya, ucapan itu seperti itu, bisa. Padahal kalau dilihat kesehariannya sholat 5 waktu saja, ya belum tentu penting. Lebih aneh lagi dan tidak, ya tidak, ya hanya kamu ini turun dari ini mandi, walaupun tidak pernah mandi, ya dengan pakaian yang tidak menutup aurat dengan baik, ya. Kemana-mana minta salaman, cuci tangan, didengar ucapannya. Ketika mengikut mengatakan kita sakit atau dari itu, dan itu percaya aja. Bukan orang soleh yang menampakkan ibadah atau tanpa pada ilmu di sembah juga. Walau tidak bermakna asal membuat bila jadi disembah dengan arti yang kedua, yaitu bukan orang soleh, orang yang dia datang dari kalangan orang-orang jahil. Betapa terkenalnya pengajian ulang tentang Kiai Gus, dibuat pengajian di lapangan. Sponsornya siapa? Pemerintah daerah. Sponsornya apa? Ya, kelompok ini, ya, pengajian ceramah. Kemudian dalam ceramahnya gak disampaikan ayat Al-Quran, gak disampaikan hadis Nabi, ya, tapi bisa berpolitik. Ayo pilih Pak Anan, ya. Ayo pilih Pak Fulan, ya, dan bilang, dari kalangan jahil disentuh, ya, ada kritikan bahwa dia sama dia. Masuk muslimin dari level yang paling parah atau yang agak penting, semuanya terlarang. Ya, jika seorang mengikuti pada tokoh atau siapapun dari yang diagungkan dari pemimpin, jika itu menyelisih syariat Allah Ta'ala dan kemudian yang menjadikan atau mengikuti dia. Maka itu muslimun, al-ilmu adalah pemimpin.
Dan ilmu hanyalah apa yang didasarkan dari Al-Quran dan dari hadis serta ucapan salah tanpa ada badannya ampun. Ini sesuatu yang makin jarang untuk muncul. Bagaimana ucapan salah, bagaimana Al-Quran hadis dibacakan, kita dengar ceramah pun fokusnya tetap apa yang disampaikan Ustaz. Padahal hadisnya, ayatnya kita perhatikan. Itu perhatikan darinya. Setelah itu, bagaimana Ustaz itu memberikan komentar. Cocok tidak dengan pemahaman itu. Maka yang muslimun itu level yang mau dan mau kita untuk berusaha terus menjalaninya. Hingga kita betul-betul yakin bahwa apa yang kita lakukan dari berbagai macam ibadah itu bersumber dari dalil-dalil yang benar. Baik, Ibu. Lanjutkan pada bagi al-Malik rahimahullah ta'ala baru qaulillahi ta'ala dan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 60 sampai 62. Allah Ta'ala alam ta'ala yasumuna annahum amanu bima unzila ilaika. Tidakkah kamu lihat kepada orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada Allah yang lain Muhammad. Maksudnya beriman kepada yang dibawa oleh Nabi, yaitu Al-Quran Al-Karim. Wa ma unzila min qablika, dan beriman dengan apa yang diturunkan sebelumnya. Mengaku mengimani Allah yang yuriduna ayyalahakamu ila tawhudi. Dia atau mereka menginginkan untuk bertahkim, berhukum kepada tauhid. Ngakunya, klaimnya, menyangkanya beriman kepada kitab Allah. Dengan apa? Setiap ada perkara, ayo kita memberikan kepada kitab Allah. Tapi ternyata mereka itu maunya berhukum kepada tauhid. Bahwa itu ayat buluti, dan sungguh padahal sungguh mereka diperintah untuk kufur kepada tauhid. Bayuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'idah. Setan pun menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Al-ayati, ayat-ayat perintah untuk bangsa setelahnya. Dua ayat setelahnya, wa idza qila lahu ta'ala ila ma anzalallahu wa ila rasuli, dan apabila dikatakan kepada mereka, kan kalian mengatakan ingin berhukum dengan kitab Allah. Jika dikatakan pada mereka ta'amal kemari ila ma anzalallahu, kemarilah kalian menuju apa yang Allah turunkan, wa ila rasul, menuju atau kemarilah untuk berhukum kepada Rasul. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sujudan.
jika dipanggil untuk itu dengan sesuatu yang mereka saya terima. Kepada kita dua, sudah dengan mari. Ya, tunjukkan kita akan tunjukkan kita dua itu seperti apa hukumnya. Jika disuruh seperti itu, kalau lihat orang-orang munafik itu, mereka menghalangi dari engkau dengan sebenar-benarnya. Katanya berhukum kepada kita Allah. Tapi ketika betul-betul ditunjukkan kita Allah, justru mereka menghalangi manusia dari kita Allah. Perilaku siapa itu? Al-Munafik, orang-orang munafik. Yang mana munafik itu menampakkan dirinya di atas keislaman, tapi batinnya kufur. Bahkan kebencian orang munafik kepada Islam itu lebih dibandingkan kebencian ahli kitab kepada Islam. Ya, tapi faedahnya itu. Pakai faedah asobat musibah. Maka bagaimana apabila musibah menimpa mereka? Dimangkul dalam saidi karena apa yang mereka perbuat. Sumajaruka, kemudian mereka datang kepada engkau. Yang dibuat bila mereka bersumpah dengan nama Allah. In aradna illa ihsana wa taufiqa. Mereka katakan kami tidak menginginkan kecuali kebaikan dan taufik. Ya, tahu perilaku kuburnya, ya, sudah dirancang itu kekurangan. Ya, bisa jadi mereka dapat musibah karena itu. Enggak takut juga. Tetap mengatakan tidak, kamu kayaknya bisa, kamu kayaknya taufik. Ya, itulah orang-orang yang sudah mati dari mereka. Mereka yang menyimpan kekufuran di batin mereka, menyimpan kebencian kepada syariat ini, tapi tidak mau terang-terangan, dan masih menghiasi dohirnya dengan penampilan Islami, padahal hakikatnya kekufuran. Maka termasuk hukuman yang diberikan kepada orang seperti ini, ya, dari apa yang dilakukan kemarin Rasulullah, Doro Ismail, beliau memukul orang itu dengan badan, ya, dipukul dengan bagian tajamnya, ya, jadi dari dipenggal. Nanti riwayat dari hadis yang akan kita bawakan urutannya itu. Ya, ketika ada orang yang ayo mendukung kepada Rasul, kepada Muhammad, artinya tidak mau. Ya. Ketika datang kepada Umar tanya,